Kembali lagi dengan Phasmopi tentunya. Bagaimana kabarnya? Peringatan buat kalian yang mau healing-healing atau bepergian ke daerah terpencil. Jangan sampai seperti di film kali ini. Karena menceritakan sekelompok pemuda-pemudi Bangkotan yang hendak mencari spot pemotretan untuk sebuah sampul majalah. Namun mereka tak sadar jika tempat tersebut bisa jadi tempat terakhir mereka bernafas. Lalu seperti apa kisahnya? Kita langsung saja ke alurnya. Cerita berawal pada tahun 1976. Di sebuah gurun yang kering dan tandus terdapat mobil yang mogok di pinggir jalan. Perempuan yang bernama Juni sok-sokan membuka kap mesin. Padahal ia tak mengerti soal mesin mobil. Keadaan itu membuatnya sangat kebingungan. Apalagi di wilayah itu jarang sekali kendaraan yang lewat. Lalu Juni pun mengajak temannya yang bernama Rockwell untuk mencari bantuan. Kali aja ada kang bengkel di sekitaran gurun tersebut. Sebenarnya mereka ini sedang menyusul temannya yang sudah pergi duluan untuk melakukan pemotretan. Setelah berjalan beberapa kilometer, Juni melihat sebuah pemukiman yang dipenuhi dengan mobil rongsok. Tempat itu nampak seperti kota mati yang telah lama ditinggalkan. Lalu Juni mengajak Rockwell untuk masuk ke area bekas tambang untuk sekedar beristirahat. Tentu saja, Rockwell jelas menolaknya karena ia takut terjadi sesuatu jika memasuki area tersebut. Dirasa di luar sendirian juga menyeramkan, hingga pada akhirnya ia pun menyusul Juni. Saat menyusuri jalan, Rockwell menemukan pakaian Juni yang tergeletak di tanah. Sambil tersenyum tipis, ia mengetahui jika itu adalah kode dari Juni. Dan benar saja, bahwa mereka adalah pasangan jadah yang sedang birahi. Saat melakukan perilaku yang tak lazim, Juni mendengar langkah kaki yang belum diketahui. Lalu ia menyuruh Rockwell untuk mengambil bajunya. Oh, and they're right around the corner. Di tengah pelarian, Rockwell menemukan Juni yang sudah dipangku oleh sosok bertopeng. Juni yang sudah pasrah pun menyuruhnya untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Kemudian scene berpindah ke sebuah mobil van sedang menuju ke salah satu tempat di wilayah tersebut. Mereka ini adalah teman Juni dan Rockwell. Saat tiba di lokasi, akhirnya mereka menemukan spot terbaik untuk melakukan pemotretan. Lalu wanita yang bernama Susan terlihat senang karena tempat yang direkomendasikannya disukai oleh semua temannya. Ia pun langsung prepare untuk model yang telah ia tentukan. Sementara itu, pria yang bernama Charlie menceritakan kepada Roxy dan pacarnya bahwa di lokasi pemotretan kali ini sering dijuluki sebagai gurun kematian. Karena dari dulu, banyak orang-orang yang hilang secara misterius. Hingga sampai saat ini jarang sekali orang-orang untuk mengunjungi tempat tersebut. Mendengar cerita dari Charlie, Roxy dan pacarnya menganggap bahwa Charlie hanya menakut-nakutinya saja. Is this place's nickname, so it didn't happen in Texas. Nice try. Singkat cerita, mereka sedang menunggu Rockwell yang belum juga datang. Terlihat sang fotografer pun sudah mulai jenuh dengan keadaan tersebut. Untuk mempersingkat waktu, Susan yang merasa khawatir dengan Rockwell, ia berniat untuk menyusulnya bersama Charlie. Sementara itu Rockwell yang ternyata masih hidup baru sadar dari pingsannya. Ia pun berusaha meminta tolong, namun sayangnya semua itu hanyalah sia-sia. Lalu Rockwell melihat seorang pria cantik menghampirinya. Dengan rasa takut, Rockwell pun langsung menanyakan keberadaan Juni. I've heard of men getting rid of their pride. Do you think I'm pretty? Had some great breasts. Betapa kagetnya Rockwell setelah melihat Juni sudah dikuliti oleh pria jadi-jadian itu. Setelah psikopat pergi, Rockwell berusaha mengambil kunci untuk bisa lolos dari tempat tersebut. Sementara itu, Susan dan Charlie berhenti sejenak untuk menghubungi Rockwell menggunakan telepon umum. Namun sialnya, teleponnya tidak berfungsi.
hingga Susan dan Charlie memutuskan untuk kembali dengan teman mereka. Tanpa mereka sadari, Rockwell yang berhasil lolos mencoba memanggil temannya itu. Namun sayangnya, mereka tak mendengar teriakan Rockwell karena suara musik yang diputar sangat keras. Dan pada akhirnya, Rockwell berhasil ditangkap lagi oleh psikopat itu. Susan yang sudah kembali merasa bingung karena Rockwell belum juga ditemukan. Terlihat semuanya pun tak tahu lagi harus sampai kapan menunggunya. Lalu tiba-tiba Roxy mengatakan bahwa Susan cocok untuk menjadi pengganti Rockwell. Susan yang awalnya menolak, ia pun akhirnya menuruti apa yang Roxy katakan. Where did you find a payphone out here? That's cool. Ladies, you look ready. Let's begin. Setelah sesi foto selesai, kini mereka sudah bersiap untuk kembali pulang. Namun sesaat sebelum berangkat, Susan sedikit bercerita kepada Jordi bahwa saat mencari Rockwell, dia menemukan sebuah kota kecil yang menarik. Dan mungkin saja di sana Jordi bisa mendapatkan banyak foto-foto bagus. Dan tanpa pikir panjang, semua pergi menuju kota kecil itu. I already did that. Right. Let's take some pictures. Sesampainya di lokasi, tiba-tiba Charlie mengatakan bahwa kota itu sangat menyeramkan dan sepertinya salah satu dari mereka akan ada yang tewas. Susan dan Roxy pun menganggap bahwa Charlie sedang ngelantur saja. Lalu tiba-tiba datang seorang ibu-ibu bernama Birdie. Ia mengaku bahwa kota yang mereka kunjungi adalah miliknya. Dulu ia membeli lahan itu karena melihat ada potensi yang bisa dikembangkan sebagai kota wisata. Namun saat pemerintah membangun jalan tol, kota itu menjadi sepi karena sudah sangat jarang mobil yang melintas. No one ever comes out this way. City's practically a war zone. Setelah mendapatkan izin, mereka berpencar untuk melihat keadaan di sana. Jordi yang seorang fotografer itu pun tidak bisa menahan saat ia melihat spot yang bagus. Jordi meminta Ray untuk menjadi modelnya. Jordy is gonna get. Perfect. Good thing. Yes. It's perfect. Setelah selesai berfoto, Ray mengatakan bahwa dirinya ingin pergi ke toilet yang berada di seberang jalan. Karena ada sesuatu yang harus ia keluarkan dari duburnya. You could have just pissed behind a car. You're not picking up what I'm putting down, are you? I'm dying to see that meaty hog. Dude. Saat dirinya bebeten, ia melihat banyak gambar serabi yang tertempel di dinding. Lalu ketika dirinya mau keluar, Ray melihat sebuah jari muncul dari balik tembok. Ia pun menganggap bahwa itu temannya yang ingin mencoba pisang berurat miliknya. Seketika adrenalinnya tertantang untuk melakukan hal menjijikan. Hingga pada akhirnya, Ray pun tewas setelah titiknya dibor oleh psikopat sengklek. Sementara itu, sambil menunggu Ray di dalam WC, Jordi pun mulai kepo dengan keadaan di wilayah tersebut. Saat melihat pintu terbuka, Jordi memberanikan diri untuk masuk ke dalam. I couldn't help myself. It was so creepy down here. Untung saja, Jordi berhasil lari dari kejaran psikopat tadi. Hingga pada akhirnya, Jordi tewas setelah diacak-acak oleh gergaji mesin. Di sisi lain, Susan tampak asik mengobrol dengan Roxy. Ia pun menanyakan perasaannya terhadap pacarnya. Lalu Susan pun memberikan sedikit saran kepada Roxy. Jika Roxy memang menyukai Adam, tidak ada salahnya untuk mengutarakannya terlebih dahulu. Karena melihat kebaikannya kepada Roxy, Susan pun yakin bahwa Adam pun memiliki perasaan yang sama. What if you meet someone else? Tell him before it's too. Di sela-sela percakapan itu, Adam tiba-tiba saja muncul. Roxy yang sedikit grogi spontan mengajak Adam untuk berjalan-jalan ke tempat lain berdua saja. Kemudian Susan pun pergi ke seberang jalan untuk melihat-lihat tempat yang lainnya.
Charlie yang melihat Susan berjalan seorang diri, ia pun menyusulnya. Dan saat Charlie masuk ke salah satu gudang, dia mendengarkan suara dari dalam peti. Dan setelah dibuka, ternyata itu Susan. Dengan wajah penuh ketakutan, Susan pun berkata bahwa ada seseorang berbadan besar yang memasukkannya ke dalam peti itu. Kemudian Charlie mengajak Susan untuk keluar. Namun ketakutan Susan membuatnya tidak mau keluar dari rumah tersebut. Kemudian dengan gugup Susan mengambil pisau di saku Charlie. Namun bukannya menyelamatkan Charlie, Susan malah menancapkan pisau itu tepat di dada Charlie. Di tempat lain, Roxy dan Adam menemukan sebuah tempat yang pas untuk mereka. Di sana Roxy dan Adam mulai mengutarakan perasaannya. Dan saat mereka hendak melakukan senam bibir, tiba-tiba muncul psikopat Gelo. Sontak Adam pun menyuruh Roxy untuk bersembunyi. Setelah Adam pingsan, tiba-tiba Susan muncul di hadapan psikopat itu. Dan kini, semuanya pun sudah terbongkar. Bahwa sebenarnya Susan adalah kelompok dari para psikopat itu. Lalu Susan yang tiba-tiba birahi ingin mencoba pisang berurat milik psikopat itu. Zeus will get her. We have some time to play. Makes me so wet. Roxy yang bersembunyi di bawah ranjang tak menyangka dengan apa yang ia lihat. Ditambah lagi, Roxy tak kuasa menahan sakit akibat dari tusukan besi yang menggantung dari bawah ranjang. Bagaimana tidak, genjotan psikopat gila membuat besi itu menancap di bahu Roxy. Let's go before we get caught. Setelah penggenjotan selesai, Roxy langsung mengajak pacarnya untuk keluar dari ruangan itu. Akan tetapi, Adam menyuruhnya untuk pergi duluan, karena ia sudah tak kuat lagi untuk lari dari tempat itu. Dan dengan terpaksa, Roxy pergi sendirian untuk mencari bantuan. Sir. Saat Roxy kabur dari para psikopat itu, tiba-tiba Susan menariknya dan mengajak Roxy untuk pergi menggunakan mobil, yang kebetulan kuncinya dipegang oleh Susan. Roxy yang sudah mengetahui semuanya, ia pun berpura-pura setuju dengan rencana Susan. Namun saat Roxy hendak nyetater, rupanya kunci itu palsu. Dan kunci yang asli masih dipegang oleh Susan. Roxy yang panik itu pun tidak bisa berbuat banyak. Kemudian Roxy yang tertangkap dikurung di dalam kotak besi. Dan dijaga oleh seorang psikopat lainnya. Roxy tanpa takut membuka pembicaraan. Lalu Roxy menceritakan rahasia kecil Susan tentang hubungannya dengan psikopat lain. Dan belum sempat Roxy menyelesaikan ceritanya, tiba-tiba psikopat yang berhubungan dengan Susan datang. Di tengah kekacauan yang terjadi, tiba-tiba suara lonceng berbunyi. Dan hal itu seolah menjadi panggilan mereka untuk berkumpul. Dan benar saja, Ibu Birdie ini ternyata ibu dari para psikopat itu. Lalu Roxy dibawa ke dalam perkumpulan keluarga aneh ini. Di sini kita sebagai penonton diberitahu maksud dari semua hal yang sudah terjadi. Bahwa apa yang dilakukan mereka tidak semata-mata untuk kesenangan mereka saja. Melainkan juga menambah anggota keluarga baru. Dan Roxy menjadi pilihan terkuat untuk bergabung atas rekomendasi dari Susan. Dan lebih jauhnya, Ibu Birdie berniat membangun sebuah keluarga besar. Dan menurutnya, orang-orang seperti mereka ini sering tidak mendapatkan apa-apa. Atau bahkan satu-satunya kebebasan yang mereka miliki sering direnggut oleh orang-orang yang merasa paling modern dan merasa paling maju.
Mendengar tawaran yang mengerikan itu, Roxy dengan tegas menolaknya. Namun setelah Roxy menolak tawaran itu, Ibu Birdie membawa Raquel ke hadapan Roxy. Dan sungguh tak disangka, Raquel kini menjadi bagian dari keluarga sengklek itu. You don't have to. But I want to. We will. Setelah itu, Roxy yang terluka dibawa ke gudang mereka. Dan di gudang itu, seorang psikopat meminta Raquel untuk menghabisi Roxy dengan mesin potong. What? Okay, fine. He's going to do it. Tiba-tiba Raquel yang melihat itu pun ketakutan. Dan dengan santainya, Roxy membalas apa yang sudah Raquel lakukan. You always have a choice. Don't kill me, please. You're right. I was right about you being the one. Dengan keadaan terluka, Roxy meninggalkan ruangan itu dan kembali ke tempat Adam. Bagaimana dengan filmnya? Coba ditulis di kolom komentar. Seperti biasa, jika kalian suka dengan film kali ini silahkan klik tombol subscribe agar tak ketinggalan dari film menarik lainnya. Saya undur pamit, sekian dan terima kasih.